Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku SMP Negeri 20 Surakarta. Bertemu kembali dengan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN terkhusus untuk kelas 7A sampai dengan 7D. Anak-anakku, pada minggu ini pembelajaran PPKN akan Ibu ampu, yaitu perkenalkan, Ibu adalah Ibu Dr. Anda Kristiana yang sebetulnya mengajar IPS, tetapi pada kesempatan ini di 7A sampai 7D Ibu diberi tugas untuk mengajar mata pelajaran PPKN. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Tetap jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kita berdoa lebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan. Baik anak-anak, pada minggu ini kita akan belajar materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan anugerahnya kalian bisa mengikuti pembelajaran pada saat ini, dan wujud syukur itu kita tingkatkan dengan semangat belajar agar kalian mendapatkan prestasi yang lebih baik. Rasa syukur juga dapat kita lakukan dengan melakukan sikap toleran terhadap perbedaan di sekitar kita. Baik itu perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, agar kita tidak menjadi terpecah belah, melainkan semakin mempererat rasa persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan merupakan keunggulan bangsa Indonesia yang menjadi kebanggaan nasional. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita harus menghargai keberagaman masyarakat agar tercipta kehidupan yang rukun, aman, sejahtera, dan untuk lebih jelasnya, kita akan belajar bersama-sama tentang keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar keberagaman masyarakat Indonesia, dan nanti terkhusus pada minggu ini kita akan belajar keberagaman suku bangsa. Ya. Makna dari keberagaman masyarakat atau manusia. Pada tingkat individu, keberagaman manusia berarti setiap individu memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dari individu lain. Perbedaan itu terletak misalnya pada sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Sedangkan pada tingkat sosial atau kelompok, keragaman terjadi karena ada perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan budaya, ekonomi, daerah, ras, golongan, dan lain sebagainya. Ada juga yang kaya dan miskin. Ya. Nah, bagaimana ciri-ciri masyarakat yang beragam? Yaitu banyaknya faham dan norma yang dianut setiap suku. Terdapat lebih dari satu kebudayaan yang bisa mendatangkan daya tarik bagi wisatawan. Adanya perbedaan bahasa yang digunakan. Masyarakatnya terbiasa membaur. Apa faktor penyebab keberagaman masyarakat, terutama masyarakat Indonesia? Yang pertama yaitu keadaan geografis. Ya, kalian sudah belajar di IPS bagaimana keadaan geografis Indonesia.
Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan terletak di antara dua samudra. Letak yang strategis sehingga Indonesia ini kemudian menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional. Dengan adanya jalur lalu lintas perdagangan internasional, maka para pedagang yang datang ke Indonesia ini dari berbagai bangsa-bangsa di dunia. Mereka tidak hanya membawa barang dagangannya saja, tetapi mereka membawa kebudayaan, ras, agama, dan lain-lain. Bahkan mereka kemudian banyak yang menetap di Indonesia, mengakibatkan Indonesia ini mempunyai kemajemukan ras, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Indonesia memiliki 1128 pulau yang tersebar secara fisik. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari satu pulau ke pulau lain. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya. Dan itu menyebabkan di Indonesia mempunyai bermacam-macam suku bangsa. Kemudian yang ketiga, penerimaan masyarakat terhadap Yang ketiga, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi ini memegang dan mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang keempat, perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam di Indonesia, yaitu Indonesia mempunyai wilayahnya kondisinya berbeda-beda. Ada pantai, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, padang rumput, daerah subur, rawa, dan lain sebagainya. Dan ini menyebabkan perbedaan masyarakat. Karena apa? Karena kekayaan setiap daerah itu berbeda-beda. Dan juga ini menyebabkan perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan agama. Kemudian yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru yang datang, baik itu dari dalam maupun dari luar masyarakat, membawa pengaruh perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang menerima kebudayaan asing dengan mudah, contohnya masyarakat perkotaan. Tetapi ada yang sulit menerima pengaruh dan kebudayaan asing, itu terutama masyarakat desa. Nah, baik anak-anak, kita sekarang akan fokuskan pada keberagaman suku. Suku sering disebut etnik. Ya, menurut Kucaraningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan dengan kesatuan bahasa. Jadi suku bangsa merupakan golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Dan ternyata suku bangsa di Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Ya. Dan
Ada 1128 suku bangsa di Indonesia yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Nah, ini contohnya ya. Ada suku Jawa, suku Sunda. Nah, ini terletak di mana? Di Pulau Jawa. Suku Baduy, suku Tengger, suku Samin, ya. Betawi ini terletak di Jawa. Kemudian ada suku Sunda, ya. Suku Batak itu di Sumatera, Minangkabau di Sumatera, Bugis Toraja itu di Sulawesi, Sasak di Nusa Tenggara Barat, Asmat di Papua, Dayak di Kalimantan, kemudian Ambon di Ambon, Aceh di Sumatera, Bone di Sulawesi, dan masih banyak lagi dari 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain suku, ya, keanekaragaman suku ini membuat keanekaragaman adat Indonesia, ya, terutama pakaian adat yang berbeda setiap suku bangsa. Kemudian rumahnya juga berbeda, ya. Kemudian tariannya berbeda-beda. Nah, inilah suku bangsa, keanekaragaman suku bangsa. Dan ini meningkatkan kebudayaan Indonesia, dan semua itu tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jelas ya anak-anak? Oke. Oleh sebab itulah kita harus menghormati suku bangsa di Indonesia, ya. Dan perbedaan suku bangsa dan ras antar manusia yang satu dengan yang lain tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan maupun dalam pergaulan dunia. Baik anak-anak, sekarang silakan kalian mengeluarkan buku tugas, kerjakan ya tugas yang Ibu berikan ini, yaitu di Indonesia ada terdapat 1128 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa saja yang kalian ketahui pada gambar di samping? Silakan dijawab dan ditulis di buku tugas. Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan kita pada minggu ini. Selamat belajar. Tetap melaksanakan protokol kesehatan dan salam sehat. Tuhan memberkati.